Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Arya Jati Pratama, mahasiswa semester 5 dari Politeknik Negeri Jakarta jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana penggunaan dan penulisan kata depan yang baik dan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menyebutkan kata di depan, di Jakarta, ke Sumedang, ke tengah, dari Bali, dari emas. Tapi bagaimana sih penulisan kata-kata yang kita sebutkan tadi? Mungkin beberapa dari kita di sini pernah menuliskan kata yang sama seperti di atas. Lalu, apakah penulisan kata di atas sudah benar? Tidak, karena kata di atas masih ada penggunaan kata depan yang salah. Maka dari itu, kita bahas tentang bagaimana penulisan kata depan yang tepat sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata depan meliputi kata depan di, kata depan ke, dan kata depan dari. Lalu bagaimana sih penggunaan dari setiap kata depan ini? Yang pertama, kita akan membahas kata depan di. Di sini sudah ada dua kata, yaitu di pantai dan dimakan. Untuk kata di pantai, kata di dan pantai dipisah. Untuk kata dimakan, kata di dan makan digabung. Lalu, kenapa sih bisa ada dua kata di yang dipisah dan digabung? Dan kapan penulisan kata di itu dipisah, dan kapan penulisan kata di itu digabung? Untuk penggunaan kata depan di ditulis terpisah apabila kata mengikutinya menunjukkan keterangan tempat. Seperti kata di pantai. Pantai merupakan keterangan tempat, sehingga kata di dan pantai dipisah. Lalu, apakah kata di yang digabung ini merupakan kata depan? Kata di yang digabung bukanlah merupakan kata depan, melainkan ia adalah kata awalan atau kata imbuhan. Di sini ada contoh kata di yang digabung dan kata di yang dipisah. Untuk kata di yang digabung, itu ada dipindahkan, diminum, diawasi, ditekuni. Kenapa sih kata dipindahkan merupakan kata awalan yang di-nya digabung? Karena pindahkan merupakan kata kerja, bukan merupakan keterangan tempat, sehingga kata di dan pindahkan digabung. Lalu untuk kata di yang dipisah ada di Bali, di sekolah, di tengah, di mana. Untuk kata di Bali dipisah karena Bali menunjukkan keterangan tempat, sehingga kata di dan Bali dipisah. Lalu ada di mana. Mana merupakan menanyakan keterangan tempat, sehingga kata di dan mana dipisah. Untuk contoh kalimatnya bisa kita lihat. Di sini ada contoh kalimat, kemarin saya mengerjakan tugas di kampus bersama Leo. Penggunaan kata depan di dipisah, sebab kampus adalah nama suatu tempat. Contoh kalimat lainnya, saya kaget melihat meja itu dipindahkan oleh Yanti. Penggunaan kata depan di digabung, sebab pindahkan merupakan kata kerja, bukan menanyakan nama suatu tempat. Yang kedua, kita akan membahas tentang kata depan ke. Kata depan ke dipakai untuk menunjukkan tujuan suatu arah. Contoh kalimatnya, besok aku akan pergi ke sekolah apabila tidak hujan. Sekolah merupakan suatu tempat yang akan dituju oleh aku, sehingga penggunaan kata depan ke dipakai pada kalimat ini. Kalimat yang kedua, Susan menemani Anto ke perpustakaan. Perpustakaan merupakan suatu tempat yang akan dituju oleh Susan dan juga Anto. Contoh kalimat yang ketiga, ayah berangkat ke masjid bersama adik. Masjid juga merupakan suatu tempat yang akan dituju oleh ayah bersama adik, sehingga digunakan kata depan ke. Yang ketiga adalah kata depan dari. Kata depan dari dipakai untuk menunjukkan asal atau tempat. Contoh kalimatnya, kemarin Joko pergi dari rumah nenek jam 8. Rumah di sini menunjukkan
bahwa kemarin Joko berasal dari rumah nenek. Contoh kalimat yang kedua, cincin itu terbuat dari emas. Emas di sini merupakan asal muasal atau bahan baku pembuatan dari cincin, sehingga kata depan dari dipakai pada kalimat ini. Kalimat yang ketiga, Messi adalah pemain sepak bola yang berasal dari Argentina. Argentina adalah negara asal dari kelahiran Messi, sehingga kata depan dari dipakai pada kalimat ini. Ya, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Terima kasih sudah mendengarkan saya membahas tentang bagaimana penggunaan serta penulisan kata depan yang baik dan benar. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.